karena kita butuh benar-benar untuk motivasi untuk anak kita dan bapak ibu semua, karena psikolog kita ini ya luar biasa. Jadi beliau masih muda, energik, kemudian di sini saya undang hanya kedekatan emosional. Jadi hanya itu modal saya semangat. Ibu minta tolong, sekolah ibu pengen maju, pengen bermutu. Jadi kita di Lampung juga yang harus kita bersemangat, dan kita tujuannya adalah untuk pendidikan, khususnya untuk anak kita di SMA Negeri 1 Terusannya. Berarti itu salah satunya kita harus ada kerja keras. Bagi loro ya. Bapak ibu saya tanya, sudah siap mau jadi guru yang bahagia? Oh, Mau? Ibu mau? Mau. Mengatasi anak yang terlambat, mungkin ya nggak harus dari saya, mungkin perlu dukungan kita bersama. Dari di kelas kok rame, orang gelem ngrungokke, podo. Ya, jadi kita harus menyamakan dulu. Oh, ketika kita muridnya pengen anteng, muridnya pengen berprestasi, kebiasaan dulu waktu kecil kita terapkan sampai sekarang itu mudah, ya enggak? Tapi ketika kita sudah menjadi sekolah penggerak, kita harus pelatihan hari Sabtu, hari Minggu kadang-kadang ada acara. Pasti ketika ada anak yang seperti ini, orang tuanya tidak ada kontrol. Kontrol tapi kontrol lepas. Bener ya Bu? Ada kontrol. Satu semester, masuk semester 1, IPK-nya berapa Bu? Nggak tahu ibunya. Ya kan tahu. Semester 2, tanya lagi, ada masalah apa? Jadi ibu ketika punya anak merantau, harus ada kontrol per semester. Berubah-ubah ya, atau tidak bisa berubah ya Pak ya. Jadi kalau sudah seperti Pak Yuda tadi 3, yang tertinggi tadi adalah iya, maka dia yang tadi walaupun diasah apapun bisa, tapi tidak akan bisa maksimal. Ya, tidak maksimal. Iya, jadi pertanyaan saya tadi ini dalam pikiran saya berarti kecerdasan anak itu tidak bisa berubah. Begitu berarti. Betul. Saya mau kecenderungan anak itu untuk cerdas itu dapatnya dari siapa Pak? Apakah dari ibu? Apakah dari ayah? Kayaknya ada. Jadi mikir apa nanya ya ini ya? Iya. Iya. Kayaknya segala-segala sama Pak Yuda ini ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya punya anak saya tunggal ya Pak ya. Ada kasihan juga sih karena kadang saya terlalu berharap banyak sama dia. Menurut Bapak, bagusnya saya kayak mana ya Pak? Ulangi di pertanyaannya. Oke, sudah ya. Yang kedua itu kan saya punya anak tunggal. Nah, terus saya kan suka kamu harus gini ya, kamu banyak cita-cita karena ini cuma satu kan Pak anak saya. Jadi apapun harapan saya itu sama dia gitu kan Pak. Nah bagusnya itu kalau jadi orang tua, kalau anaknya tunggal itu saya bagusnya kayak mana gitu Pak. Ngajar anak itu supaya balance itu bagusnya kayak mana gitu Pak. Ini problematika anak saya. Anak itu pengennya STM karena dia amati dari sekarang suka dandan HP, dandan motor, dandan elektronik, kelas pintar. Tapi mboke pengennya SMA gitu. Sekolah SMA yuk jalan wae tapi tidak optimal dia usaha sekolah itu. Terus di akhirnya saya tanya, sesuk kuliah, ora Pak aku mau kuliah daftar tentara. Gitu. Boe pengennya kuliah. Ini problematika dua sisi mata uang kita. Menurut psikologi, bagaimana baiknya? Kayaknya masih penasaran. Saya yakin Bapak Ibu penasaran dan akan bertahan nanti di sesi kedua karena jawabannya digantung ya Pak.
jangan gantungkan citraku. Pak, kalau tadi saya melihat ya, ini persepsi. Kalau katanya tadi kan ada yang dominannya ya, tapi saya melihat Bapak bicara lebih dari 1 jam. Kata-katanya juga banyak teratur. Kemudian Bapak juga melakukan gerakan. Bapak bergerak dari depan ke belakang ke sini ya. Iya, kayaknya bisa. Jadi sebenarnya Bapak ini termasuk yang mana gitu loh. Katanya ada yang dominannya gitu kan. Iya, jawabannya nanti gitu ya. Tapi saya Nambah pertanyaan gitu ya. saya nambah pertanyaan satu aja, Mbak. Saya cuma yang tahu. Ini kalau Bapak Ibu yang sudah tahu, yang sudah pernah kena dengan Pak Edi Susanto ya. Diam ya Bu ya, jangan kasih tahu jawabannya ya Bu. Pak, saya punya pertanyaan nanti ya Pak untuk yang jam kedua. Jika saya punya uang 1 juta, anak saya 3, nah akan saya bagi kepada 3 anak saya. Pertanyaannya, masing-masing anak saya nanti akan dapat berapa? PR nanti ya Pak ya? Jadi kemampuan logik katanya ya, kemampuan logik. Dengan membagikan itu kapanpun kan kita nggak tahu ya, jadi semuanya itu adalah kita pasrahkan. Ketika kita besok kamu jadi tentara ya, besok kamu jadi hakim ya, besok kamu jadi polisi ya, tinggal kita arahkan. Besok pengen jadi apa nak? Terserah ibu. Terserah ibu. Jawabannya terserah ibu ya. Oke, terserah ibu. Kalau ibu pengennya jadi apa anaknya? Nah, Bu Ratna, ini saya baru pertama kali dengar loh ya. Oke, karena tadi mungkin loh ya, karena mungkin tadi satu langkah pertama adalah pasrah. Jadi pengennya adalah anak yang soleh. Tapi kalau dulu pengennya jadi apa? Dokter, tentara, polisi, pengacara. Dari bingung. Oke. Yang pertama tipsnya adalah kita pasrah dulu. Apapun itu adalah makhluk terindah yang diberikan Allah kepada kita. Berarti kita harus benar-benar pasrah. Kepasrahan itu sama ya, harus ada kontrol. Ketika anak kita sudah ke kanan atau ke kiri, kita harus ada kontrol ke depan. Sehingga nanti apa yang kita mau dan anak yang pengen ini, ibunya pengen ini sejalan. Jadi nggak ada lagi kecewa suatu saat, loh saya pengen jadi anak saya polisi, ternyata nggak jadi polisi, nggak ada masalah. Jadi kita pertama adalah pasrah, yang kedua adalah kontrol. Begitu ya Bu Paulina ya, mudah-mudahan walaupun anaknya tunggal ya, insya Allah semuanya sudah ada yang ngatur jalannya masing-masing. Begitu ya Bu Paulina. Kecerdasan. Oke, kecerdasan siapa yang mewariskan? Jawabannya apa Ibu? Ibunya. Oke, beda-beda ya. Oke. Ya, berarti ketika itu kok ibunya biasa-biasa ya, mudah-mudahan anaknya jadi luar biasa. Ketika kita kecerdasannya 75% itu biasa, maka ada 25%. Gimana 25%? Satu dari bapaknya. Ketika bapaknya biasa atau sudah gak ada, maka 25% itu ada di diri kita. Apa? Doa. Gitu ya, Bu Paulina, tepuk tangan dong buat Bu Paulina. Semoga anaknya sukses ya Bu ya. Amin. Oke, jawaban apa pertanyaan yang kedua dari Ibu? Bu namanya siapa Bu? Bu Eni. Oke. Kalau dari dulu guru matematika saya tuh kok mesti Eni ya. Iya, udah apa namanya Eni, ini juga Eni ya. Bu Eni, pertanyaan tadi Ibu punya uang 1 juta ya? Oke, punya uang 1 juta. Kemudian mau dibagi ke siapa Bu? Oh, anak saya. Anak saya tanahnya Ibu. Oke, oh anaknya Ibu. Anaknya Bu Eni 3 ya.
Berarti ibu punya 1 juta, kemudian mau dibagi ke anaknya ibu kan? Oke, berarti Bu Eni punya uang 1 juta, dibagi ke anaknya ibu sendiri. Terus mau bertanya ke saya. Terus pertanyaannya apa? Saya ini tadi maksudnya bertanya gini, Bapak ini kan tadi bilangnya kita semua punya potensi yang satu yang unggul gitu. Nah saya itu kalau melihat Bapak itu kok potensinya banyak menurut saya gitu. Bukan mengagumi nggak Pak? Saya yang saya kagumi hanya Amin Syaifuddin. Jadi kan tadi ada yang kinestetik gitu kan, kemudian ada yang linguistik gitu. Nah Bapak saya lihat bisa keduanya. Terus kemudian tadi dari yang logik, matematika logiknya. Dan makanya tadi disampaikan ada satu soal bagaimana kalau kita punya uang 1 juta dan kemudian kita bagi kepada 3 orang. Dan ternyata dari sini saja Bapak sudah membuktikan bahwa Bapak pun punya kemampuan logik, karena Bapak nggak langsung 1 juta bagi 3, tapi bertanya dulu ini anak siapa ini. Gitu loh Pak. Itu maksud saya. Iya. Artinya berarti kan kemampuan itu dimiliki oleh satu orang bisa memiliki beberapa kemampuan gitu. Nah, mungkin masih jadi pertanyaan seperti kayak Bu Hendy tadi. Bagaimana atau mungkinkah sebenarnya kita mengembangkan kemampuan-kemampuan yang berbeda di dalam satu pribadi? Misalnya anak kita saja misalnya seperti itu. Itu sebenarnya tujuan saya. Iya. Ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang konkret ya, Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan yang konkret. Kebetulan bapak-bapaknya sedikit ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari ibu-ibu yang hebat di sini. Oh belum bapak, ya Mas ya. Nah, oke. Kita seumuran Wan. Kalau ini yang nggak terima masnya saya panggil bapak. Tadi kalau yang tadi malam kebetulan Pak Edi itu manggil saya Pak, Bu Ratna juga manggil saya Pak. Ternyata sudah kelihatan, lah kok masih mas gitu. Nah makanya teman-teman saya, senang ya undang mas. Nah, jadi ini adalah salah satu bagaimana kita mengembangkan. Kok Pak Irwan kelihatannya kok multi talent ya. Saya justru sedih Bu dibilang multi talent. Ketika orang itu multi talent, itu usianya akan berkurang. Kenapa? Karena kita stres dalam memikirkan kesana. Itu satu. Karena ketika kita semakin stres, kita semakin multi talent, usia kita semakin pendek. Nah, jadi ini ya. Jadi multi talent ya, multi talent. Bukan berarti aku bisa masak, bisa ini, bisa itu, enggak ya. Itu namanya bukan multi talent, tapi multi gitu ya, Bapak Ibu. Kecerdasan itu boleh ya, potensi tadi banyak itu bisa berhitung ya, kemudian bisa ngomong, itu bisa ya kan, tapi ngomongnya belum tentu loh. Bu silahkan maju ke depan kan, senyum dulu, takut deg-degan gitu kan, benar nggak? Belum tentu loh ya nggak? Nah, sama dengan murid kita, Mbak yuk maju yuk. Ya, enggak. Sebenarnya anak ini bisa loh ngomong, tapi karena dia tidak mau, nggak dilatih sama gurunya, wali kelasnya, ya nggak terlatih. Ada ya, ketika ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jadi panitia gitu ya, ditunjuk ketua, enggak, saya lebih baik bantu di belakang layar. Dia lebih bagus daripada dia suruh ngomong. Belum tentu yang ngomong di depan ini dia bisa ngangkat meja, ngangkat kursi, ya nggak? Nah, karena kecerdasannya berbeda-beda. Itu satu. Jadi kecerdasan itu ketika sering diasah maka semakin kelihatan. Nah, Bapak Ibu pengen tahu kenapa tadi Bu Eni tadi bilang kok multitasking gitu ya, kok bisa ini bisa itu, enggak? Kenapa sebabnya? Kepepet. Itu kepepet. The power of kepepet. Saya dulu Bu, ini adalah saksi hidup saya. Beliau ini adalah Bu Sofi. Ya, Bu Sofi ini adalah teman saya S1. Kebetulan adiknya Bu Sofi ini satu angkatan dengan adik saya. Jadi saya ketemu Bu Sofi itu hanya kalau jemput ya Bu Sofi ya, jemput adiknya. S1, kemudian S2, kemudian nikah, punya anak. Ya sekarang teman kerja. Ya gitu.
Bu Sofi ini salah satu bukti, saya tuh nggak bisa ngomong Bu. Saya kalau disuruh ngomong ke depan, izin, malu-malu, nggak pede dengan kemampuan. Mungkin ada yang sama, kita kembangkan yuk bersama di sini. Kepepet, ya, karena kepepet. Coba S1 psikologi, S2-nya psikolog. Psikolog kalau nggak bisa ngomong, nggak muncul kan duitnya. Sama, dokter sama. Dokter itu ketika praktek pasti dia ngomong, ya nggak? Pasti ngomong aja pelit, ya nggak? Iya. Ini ya Bu ya, nanti langsung ditebus di apotek. Tapi kalau dokter yang keren, ya nggak? Dia bisa menyampaikan sebuah edukasi. Bu nanti makannya yang sehat ya, jangan berminyak, jangan ini. Nanti karena tenggorokannya nanti sakit, ada radangnya gitu. Ya terima kasih. Jadi ada. Itu namanya multitaskingnya di situ. Dia bisa menyampaikan. Coba kalau nggak bisa ngomong, dokter nggak bisa menyampaikan dengan halus. Kira-kira laku nggak? Enggak. Iya nggak mau datang. Kepepet karena BPJS. Kan gitu ya. Nah, jadi ketika tadi Bu Eni tanya, biasa karena kepepet. Nah, kepepet itu ketika saya biasakan, ya jadi bisa. Nah, ini saya baru nih, karena istri saya ini adalah istri yang rumahan, gitu ya. Karena istri saya ini guru SD, dulu guru SMA, kemudian guru SD, kemudian dia ngajar di kampus, kemudian ini masih studi. Jadi saya harus mengembangkan, ya. Jadi biar lebih pede itu gimana. Jadi setiap kali ada acara pasti saya ajak. Sambil ngomong nggak ada masalah. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu ketika tadi menyampaikan multitasking diasah. Semua orang itu kalau disuruh ngomong ke depan kadang-kadang ada yang minder. Kalau nggak dipaksa tuh nggak mau kok. Ya, Bapak Ibu semuanya, jadi adalah multitasking itu bisa nggak? Ya bisa. Tapi jangan dipaksakan. Kemampuan ini kemampuannya apa? Ya, pasti kok ibu kepala sekolah itu tahu. Bu Roro misal, kemampuannya bagian apa? Dia pasti tahu. Bu Eni, saya kan sempat ya dari tadi pagi kok sampai sekarang pembawa acaranya Bu Eni terus. Emang nggak ada ya guru lain yang bisa jadi pembawa acara? Nah bisa, banyak ya Bu ya. Nah, cuma malu. Nah belum terlatih. Nah Bu Ratna suatu saat ini saya Bu ya, karena saya kan harus generasinya harus ada. Dulu saya MC-nya 2 Bu. Karena saya tuh harus pengen ngajari kamu. Besok kalau saya sudah jadi kepala sekolah, kamu bisa jadi humas. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi oleh Pak Herwan, tapi Pak Herwan masih siap ya Pak nanti kalau di luar waktu ini kami bertanya lagi. Makasih. Bapak Ibu sekalian, dari pagi kita sudah mengikuti acara demi acara. Sesi 1 sudah kita lewati untuk guru, sesi 2 sudah kita lewati, dan semua mempunyai atau memiliki kesan masing-masing. Tapi yang saya lihat secara kasat mata kita semua bahagia hari ini, bisa tertawa lepas gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Intinya yang disampaikan Pak Herwan terakhir sesuai dengan tema yang kita punya, bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas. Semoga semuanya berkah, menjadi berkah buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan atas saya memimpin acara. Mohon maaf. Saya akhiri sebelumnya. Kita akhiri dulu bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersamanya.